Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Maulana. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang hotspot. Video sebelumnya saya sudah meng-setup topologi yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita akan mencoba untuk studi kasus ya atau praktek. Yang pertama, saya akan konfigurasi basic hotspot terlebih dahulu, terus menambahkan user, terus menghilangkan cookies, lalu yang terakhir menambahkan user profile untuk limit bandwidth. Seperti itu ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ke prakteknya. Oke, di sini kita masuk dulu ke Pinet Lab. Kita nyalakan untuk router hotspotnya ya. Di sini kita login seperti biasa ke dalam router terlebih dahulu melalui ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ketik IP address string ya teman-teman untuk melihat IP dynamic. Di sini saya mendapatkan 10.0.137.132 ya teman-teman. Lalu kita masuk ke Winbox. Di sini kita ketikkan ya untuk IP-nya tadi itu kita lihat di sini 132 ya teman-teman. Kita ketik 132, klik connect. Lalu di sini saya akan ganti namanya terlebih dahulu ke sistem identity. Terus kita ganti router hotspot. Klik apply lalu oke. Nah, selanjutnya kita lihat ke IP address. Nah, di sini kan untuk konfigurasian router yang sebelum-sebelumnya atau biasa yang kita sering lakukan itu, ketika kita konfigurasi itu kita harus menambahkan pengkonfigurasian IP ke Ether 2, terus firewall NAT, default route, terus tuh DNS dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk penggunaan fitur hotspot ini kita tidak perlu mengkonfigurasi hal yang sebelum-sebelumnya gitu, seperti IP ataupun yang lainnya. Kita hanya konfigurasi cukup di hotspotnya saja. Di sini untuk konfigurasinya kita masuk ke IP lalu hotspot. Nah, di sini di tab server atau servers ya teman-teman, di sini di tab servers kita cari hotspot setup, kita klik. Lalu di sini untuk hotspot interface kita hanya tinggal pilih-pilih saja untuk konfigurasinya ya teman-teman. Jadi tidak perlu menambahkan yang lainnya gitu. Nanti akan terisi otomatis di sini ya. Oke, selanjutnya masuk ke Ether 2, kita pilih Ether 2, maaf, hotspot interface-nya itu Ether 2 ya, karena di sini untuk yang terhubung ke lainnya itu menggunakan Ether 2. Lalu klik next. Nah, di sini local address of network-nya itu akan terisi otomatis gitu, berapa yang akan diberikan ke kliennya gitu. Di sini saya mendapatkan 10.5.50.1/24. Nah, untuk yang masuk ke network-nya itu kalian centang ya teman-teman, jangan kalian uncheck, karena di sini otomatis ketika kita mencentang itu akan firewall NAT itu akan ada gitu, akan terisi otomatis nantinya. Jadi kita centang aja ya teman-teman, karena kita belum konfigurasi NAT. Jadi klik next. Lalu di sini ada IP pool ya ataupun range IP-nya. Di sini si kliennya itu akan mendapatkan antara 10.5.50.2 sampai 254 ya teman-teman. Klik next. Lalu di sini ketika kalian mempunyai SSL, kalian tinggal isikan aja ya teman-teman di file. Karena saya belum ada, jadi note aja ya teman-teman. Klik next. Lalu di sini juga SMTP servernya juga, jika kalian ada tinggal isi, jika tidak biarkan saja ya teman-teman. Klik next. Lalu DNS server kita isikan 8888. Kita isikan lagi untuk second IP-nya ya teman-teman, yaitu 88.4.4. Klik next. Lalu DNS name-nya saya kasih hotspot arc
ya teman-teman, .co.id. Klik next. Lalu di sini untuk username ya teman-teman, yang paling penting itu username dan password. Saya kasih username-nya itu Alfi ya teman-teman. Dan untuk passwordnya saya kasih 123. Nah di sini bisa kalian lihat ataupun kalian sembunyikan. Klik next. Lalu di sini akan otomatis ada pemberitahuan setup has complete successful ya teman-teman. Klik OK. Lalu kita coba lihat untuk IP-nya, IP address. Nah di sini akan terisi otomatis. Kita lihat tuh firewall. Nah di firewall juga akan terisi parameter ataupun pengkonfigurasian secara otomatis atau dynamic. Di sini di NAT juga ada ya teman-teman, bisa kalian lihat. Jadi seperti itu ya untuk kelebihan dari hotspot itu tersebut teman-teman. Nah selanjutnya kita coba masuk ke Pinet Lab, kita coba nyalakan untuk klien, kita akses ya teman-teman. Dari si hotspot ini kita akses dari klien. Sebelumnya kita setting dulu ya. Kita coba mungkin sudah ya teman-teman, ini sudah kita BHCP aja untuk router satunya. Klik save. Sebentar ya, kita centang semua saja ya. Oke, klik save. Lalu kita nyalakan untuk PC-nya atau kliennya ya. Sini saya menggunakan Linux Ubuntu. Lalu kita tunggu ya teman-teman, di close aja. Oke, nah di sini kalian tinggal klik OK aja. Lalu di sini bakal ada ya teman-teman untuk tampilan dari Linux Ubuntu desktopnya ya teman-teman. Oke, di sini kalian tunggu saja ya, agak lama karena mungkin agak lag. Oke, di sini saya sudah masuk ke menu tampilan displaynya atau GNOME-nya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke menu, lalu kita cari terminal. Lalu kita coba ketik IP DHC ini DH client, enter. Kayak di sini location not remitted ya. Kita coba aja langsung cek IP address-nya. Oke, di sini gak tahu kenapa dia dapatnya itu 10.177.0.2/16 gitu, yang harusnya itu mendapatkan IP 10.5.50.1/124 ya. Ini call saja. Oke, kita masuk lagi, coba ke Google Chrome. Semoga aja bisa ya teman-teman, kita akses ininya, web browsernya ya. Nah di sini ketikkan saja mikrotik.com. Oke. Nah untuk si browsingnya itu akan diarahkan ke alamat domain kita yang sebelumnya kita konfigurasi, yakni hotspot.api.co.id. Nah di sini terdapat menu username dan password. Nah ini tuh kita isikan yang sebelumnya kita isi tadi ya teman-teman, yakni untuk username-nya Alfi ya teman-teman, dan untuk passwordnya 123. Klik connect. Oke, di sini akan terkoneksi, dia bakal pergi ke menu ini ya teman-teman. Tuh di sini ada beberapa menu untuk di mikrotik.com, atau kita coba di sini ke mikrotik.co.id. Oke, klik enter. Lalu kita tunggu. Nah di sini dia bakal ada di halaman ini ya teman-teman. Kita coba internetan apakah dia bisa. Di sini ketik IP, bukan IP, kita coba browsing YouTube ya teman-teman. Coba sini kita tunggu, agak lag emang ya teman-teman kalau di Pinet Lab ini. Oke, kita tunggu ya teman-teman.
Nah, di sini untuk internetan juga sudah bisa. Kita coba lihat di mikrotiknya, kita masuk ke IP routes. Sini untuk default route-nya sudah terisi otomatis juga ya, teman-teman. Terus untuk firewall juga di sini banyak ya untuk false dan NAT-nya. Kita coba lihat di DNS. Nah, di sini DNS dynamic juga sudah ada. Oke, untuk pengkonfigurasian hotspotnya sudah berhasil ya. Untuk konfigurasi hotspot ini mungkin tidak jauh berbeda dengan DHCP server gitu. Ya teman-teman, hanya tinggal klik saja. Tapi jangan lupa juga untuk diteliti kembali gitu. Nah, di sini untuk ininya sudah bisa ya. Kita coba dulu dari ini, dari terminal kita coba apakah bisa ya teman-teman dari terminal untuk mapping. Ini delete aja, delete, lalu kita cari lagi, masuk ke terminal, ke mati terminal, lalu kita coba ping ke 888. Nah, sini dia bisa koneksi ke internet. Tapi anehnya yang saya heran tuh kenapa dia dapatnya IP 177.0.2, sedangkan yang di mikrotik itu 10.50.5.50.1 gitu. Tetapi dia masih bisa untuk koneksi ke internet dan juga mengakses hotspotnya gitu. Jadi mungkin itu adalah sebuah bug. Jadi mungkin untuk pengkonfigurasian dasarnya itu sudah berhasil. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.